Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu dalam hati masing-masing ya. Sudah baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur geometri. Ada yang tahu unsur-unsur geometri? Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur geometri. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi kedudukan titik, garis, dan bidang. Hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur geometri itu ada 3, yaitu pengertian titik, garis, dan bidang. Titik ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak memiliki ukuran besaran, sehingga dikatakan bahwa titik tidak berdimensi, yaitu titik A. Yang kedua itu garis. Himpunan titik yang hanya memiliki ukuran panjang, sehingga dikatakan bahwa garis berdimensi 1, yaitu garis K. Nah, selanjutnya itu bidang. Himpunan titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar, sehingga dikatakan bahwa bidang berdimensi 2. Contoh bidang. Ini adalah contoh bidang A. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis itu ada 2. Titik terletak pada garis. Jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Contohnya itu garis G. Jika tidak dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Titik A-nya terletak pada garis G. Yang kedua itu titik di luar garis. Titik di luar garis. Jika titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Ini sebagai garis H-nya, ini sebagai titik B. Mereka tidak bersinggungan ataupun bersentuhan, maka dikatakan titik B berada di luar garis H. Untuk selanjutnya itu kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Jika titik A dilalui oleh bidang alfa, maka titik A terletak pada bidang alfa. Ini titik A-nya dan ini bidang alfanya. Nah, selanjutnya titik di luar bidang. Jika titik B tidak dilalui oleh bidang ini atau bidang beta, maka titik B dikatakan berada di luar bidang beta. Mengapa dikatakan berada di luar bidang beta? Karena titik B-nya itu tidak bersinggungan ataupun bersentuhan dengan bidang beta tersebut. Selanjutnya itu kedudukan garis terhadap garis. 2 garis berpotongan. Misalnya ada satu titik persekutuan. Ini garis G dan H misalnya. Dan ada satu titik persekutuan yaitu titik A. Itu dikatakan 2 garis berpotongan. Jika 2 garis bersilangan, jika 2 garis berhimpitan ada lebih dari satu titik persekutuan. Jadi misalkan ini garis B dan ini garis G, dia berhimpitan, maka letaknya itu berdekatan. Misalnya kayak gini. Nah, ini ada 2 buah lidi, maka kita letakkan seperti ini. Maka di ini berhimpitan. Nah, yang tadi misalkan garis berpotongan yang tadi. Nah, ini berpotongan dan di sini letaknya titik A. Ini dikatakan
berpotongan. Nah, selanjutnya itu dua garis bersilangan tidak berpotongan, tidak terletak pada satu bidang. Misalnya kan kayak gini ya. Ini satu garis, ini. Mereka itu tidak bersentuhan apalagi berpotongan, dan mereka itu tidak sejajar seperti ini. Letaknya itu berbeda. Kayak gini. Nah, perhatikan. Nah, selanjutnya itu dua garis sejajar, tidak ada titik persekutuan. Ini dimisalkan dengan garis H dan ini sebagai garis G. Mereka seperti ini dan sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bertemu atau tidak ada titik persekutuan satupun. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang, dua atau lebih titik persekutuan. Misalnya ini bidangnya dan ini garisnya. Dan tidak mesti dia ada satu titik. Bisa jadi ada dua titik persekutuannya. Nah, selanjutnya garis sejajar bidang. Ini bidangnya dan ini garisnya. Kalau kita misalkan dengan apa ya? Ini sebagai bidangnya dan ini sebagai garisnya, maka letaknya itu seperti ini. Itu garis sejajar bidang. Yang ketiga itu garis memotong bidang. Ada satu titik persekutuan atau titik tembusnya. Ini garisnya, ini juga garisnya, ini bidangnya. Di sini ada titik persekutuannya, itu titik A. Apabila kita pakai ini bisa jadi ini seperti ini. Nah, dia menembus garis, ini namanya garis memotong bidang. Ada yang belum mengerti? Oke. Selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan soal yang ada di sini untuk lebih memperdalam materi yang kita pelajari tadi. Nah, setelah dikerjakan itu bisa dikumpul dan selanjutnya nanti habis ini kita masuk ke soal yang akan dikerjakan di rumah saja dan dikumpulkan minggu depan. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.